Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah metode membaca kitab yang beranggota 1. Ahmad Mustafa Ali, 2. Siti Sofia Amaliyah, dan yang ketiga saya sendiri, Laili Fauziah. Dan diampu oleh Bapak tercinta kita yaitu Bapak Muhammad Sofi Mubarok MHI, yang mana kita menggunakan kitab Itsmam Ad-Diroyah Likuro An-Nikoyah, tepatnya pada halaman 50-53, yang tak lain menjelaskan tentang hadis. Paragraf 1. At-tajma'u bainahuma famukhtalaf al-hadith ay yusamma bidzalika wa qad sanafa fihi Syafi'i wa Ibnu Fatibati wa Tahawi wa ghairuhum mithaluhu hadith. Baik, saya akan menerangkan sedikit tentang kedudukan pada kalimat tersebut. At-tajma'u sebagai mubtada karena isim di awal kalimat, bainahuma sebagai dhorof, fa mukhtalafal hadits berkedudukan sebagai idhofah, di mana fa mukhtalafa sebagai mudhaf, al haditsu sebagai mudhaf ilaih. Ai huruf tafsiriyah, yusamma berkedudukan sebagai fi'il mudhari' mabni majhul karena dhammah awaluhu dan fathah sebelum akhir. Bidzalika berkedudukan sebagai jar majrur, di mana huruf jarnya ba. Juga bisa berkedudukan sebagai dzalika, yaitu isim isyarah. Wa qad sonafa berkedudukan sebagai fi'il madhi, mengikuti wazan fa'ala. Fihi jar majrur, asy-Syafi'i jadi fa'il karena isimnya rofa. Wa Ibnu Fatibati huruf ataf. Huruf atafnya wawu. Wa Tahawi ataf. Wa ghairuhum ataf juga berkedudukan sebagai idhofah, yaitu susunan dua isim. Mithaluhu berkedudukan sebagai mubtada karena isim ma'rifat di awal kalimat. Hadits berkedudukan sebagai khobar karena musnad pada kalimat mithaluhu. Jadi pada paragraf pertama ini menjelaskan bagaimana caranya untuk mengetahui dan memahami dua hadis yang bertentangan. Pada paragraf yang pertama ini, cara yang pertama adalah dengan mencari titik temu. Seperti hadis la udwa wala dhairata. Sama sekali tidak ada penyakit menular dan tidak ada nasib sial. Hadis ini bertentangan dengan hadis firro minal majdhum firoroka minal asad. Larilah kamu dari penyakit wabah seperti larinya kamu dari macan. Dua hadis ini berasal dari hadis sahih. Dan sejatinya penyakit itu tidak menular, tetapi menularnya itu karena ditularkan adanya kekuasaan dan kekuatan Allah yang menjadikan penyakit itu menular. Dengan pemahaman tersebut bahwasanya kedua hadis itu tidak bertentangan. Paragraf kedua. Paragraf kedua ini melanjutkan dari paragraf yang pertama, yaitu bagaimana caranya untuk memahami dua hadis yang bertentangan. Pada paragraf ini cara yang keduanya yaitu penjelasan dari para sahabat setelah wafatnya Nabi. Seperti hadis kana akhirul amroini mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarokal wudu mimma masat an-nar. Bahwasanya ketika Nabi makan makanan yang tersentuh api, dalam artian dimasak, itu dapat membatalkan wudhu. Namun, kemudian hadis ini dijelaskan oleh para sahabat bahwasanya memakan makanan yang tersentuh api dalam kurung dimasak itu tidak membatalkan wudhu. Nah, kedua hadis tersebut bertentangan yang kemudian dijelaskan oleh para sahabat setelah Nabi wafat.
Paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini menjelaskan cara yang ketiga untuk dapat memahami dua hadis yang bertentangan, yaitu dengan cara penanggalan. Contohnya, ketika ada dua hadis yang bertentangan, seumpama pada tanggal sekian Nabi mengatakan A, kemudian pada tanggal selanjutnya Nabi mengatakan B, maka yang akan dijadikan acuan hukum itu perkataan Nabi yang terakhir kalinya, yaitu Nabi mengatakan B. Karena apa? Karena perkataan Nabi yang terakhir, perkataan yang B itu dianggap sebagai meralat perkataan Nabi yang A, sehingga yang dijadikan hukum adalah perkataan Nabi yang terakhir kalinya. Paragraf 4. Jika tidak memungkinkan untuk melakukan beberapa hal di atas, maka dengan cara mengamalkan salah satunya, sampai ada sesuatu yang dapat mengunggulkan satu dalil untuk melakukan hal tersebut. Istilah fardu itu tidak ada kesamaan dengan lainnya, maka dinamakan mutabir. Seperti hadis yang disampaikan Imam Syafi'i. Pada awalnya diduga hanya Imam Syafi'i saja yang menyampaikan. Namun, pada akhirnya diketahui hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Qonabi dari Imam Malik. Begitupun dengan cara mutaba'ah atau kesesuaian antara hadis satu dan lainnya yang berasal dari riwayat yang berbeda itu tidak harus sesuai dalam bentuk lafaz. Akan tetapi bisa juga dalam bentuk maknanya saja atau kesesuaian antara lafaz dan maknanya, maka itu lebih baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan paragraf 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tatabba'an at-turuku minal muhdisi minal jawami'i wal masanidi wa ghairiha lahu ayyun lil hadisi alladhi yadhunnu annahu fardun ya'lama allahu mutabi'un aw syahidun awalan i'tabara ayyusamma bidzalika wal mardudun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tatabba'a kedudukannya menjadi fiil, at-turku menjadi fa'il dari wa tatabba'a. Minal muhdisi jar majrur karena minnya itu min huruf jar. Minal jawami'i sama saja jar majrur karena minnya min huruf jar. Wal masanidi wawunya wawu ataf, al masanidi ma'tuf kemana? Ma'tuf ke jawami'i. Wa ghairi wawunya wawu ataf, ghairi ma'tuf, ha domir lahu jar majrur, lil hadisi linya huruf jar, hadisi majrur. Alladzi yadhunnu, alladzi menjadi sifat, yadhunnu menjadi fiil. Sopo annahu, fa'ilnya itu annahu menjadi fa'il. Iku fardun. Nah, di sini khobarnya itu khobar dari inna, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Liya'lama menjadi fa'il, menjadi fi'il fa'il. Hal lahu mutabi'un menjadi khobar muqaddam karena mendahulukan khobar mengakhirkan mubtada. Au syahidun menjadi mudhof dari mudhof ilaih. Mutabi'un syahidun awalan menjadi dorob. Oke, keterangan dari paragraf 5 tersebut, yang namanya susunan hadis itu akan selalu ittiba atau mengikuti dari segala aspek yang dihubungkan kepada muhaddis, orang yang meriwayatkan hadis. Nah, baik dari segi keseluruhan atau isnad atau dari aspek lain dan sebagainya yang mana hubungannya lil hadis ya. Jadi pasti itu kembali ke lil hadis yang nantinya bisa disangka bahwa seorang muhaddis itu
fardun atau sendirian dalam meriwayatkan sebuah hadis tersebut gitu. Nah, terus hadis itu bisa bisa dihukumi mardud. Hadis tersebut itu bisa dikatakan mardud karena gugurnya sanad ketika sanad tersebut gugurnya di awal. Nah, kan Rasulullah, sahabat, tabi'in dan seterusnya. Maka kalau gugurnya awal itu akan dinamakan dengan hadis mu'allaq. Nah, kalau hadisnya gugur di tingkat tabi'in, maka hadis tersebut dinamakan dengan hadis mursal. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke paragraf ke-6. Wa alasani yahtamilu ayyakuna du'ayyufan wa ayyakuna siqatan. Nah, di paragraf ke-6 ini melanjutkan dari paragraf 5, menjelaskan tentang klarifikasi hadis. Ada hadis mardud. Nah, hadis mardud yang tadi saya jelaskan, yang ditolak atau tidak sahih, tidak bisa dijadikan acuan hukum. Nah, terus di antaranya yang pertama, hadis mu'allaq. Nah, hadis mu'allaq itu jika hadis yang diriwayatkan oleh rawi, nah beberapa rawinya itu hilang atau bisa disebut juga kan hadis itu ada penurunannya gitu loh. Dari Rasulullah, dari sahabat, terus tabi'in dan selanjutnya. Kalau ini hadis mu'allaq karena perawinya itu hilang. Nah, terus yang kedua, hadis mursal, menghilangnya rawi pada tingkatan generasi tabi'in dan sahabat. Nah, gitu loh. Jadi hadis tersebut bisa dikatakan hadis mursal. Nah, karena hilangnya satu perawi itu di tingkatan atau di generasi tabi'in dan sahabat. Nah, itu. Tadi kan hadis mu'allaq yang rawinya jika hadis diriwayatkan, nah beberapa rawi hilang. Nah, terus yang ketiga itu hadis mu'addol. Hadis mu'addol itu rawi yang dihilangkan pada generasi selain tabi'in, rawinya hilang secara berurutan. Berarti hilangnya pada generasi selain tabi'in, berarti di bawahnya gitu. Rawinya itu hilang tidak secara berurutan. Terus yang keempat itu hadis muqati, dan yang kelima hadis mu'allas. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke paragraf selanjutnya. Wa amma yakunna raddun la ta'ni fi rawi fa in kana likadzubin fil hadisi bi ayyura 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dijelaskan hadis maudhu. Apa sih hadis maudhu itu? Hadis maudhu itu menjelaskan sebuah hadis yang berbohong. Maksudnya penyandaran sanadnya itu tidak langsung ke Rasulullah, tapi dibuat-buat oleh seseorang tersebut. Berarti hadis maudhu itu hadis yang dibuat-buat atau hadis yang hadis yang dibuat-buat oleh seseorang gitu loh. Contohnya seperti ini. Zaidun melakukan sebuah perbuatan, padahal si Zaidun itu bukan nabi, tapi dia menyantumkan nama nabi, maka dinamakan hadis maudhu karena dia membuat-buat atau dia berbohong. Nah, bisa disebut juga dengan sarrul mardud. Sejelek-jeleknya hadis mardud yaitu hadis maudhu karena sanadnya itu tidak langsung ke Rasulullah SAW. Paragraf 8. Wa ajma'a man ya'tadi bihi ala tahrimi dzalika kullah. Wa istinaf atau mulai. Man maf'ul bih, ya tadi jadi sifat, ala huruf jar, tahrimi mudhaf, zalika mudhaf ilaih, kullah taukid. Jadi paragraf ini menjelaskan mengenai bagaimana hukumnya menyebar atau meriwayatkan hadis di atas hadis maudhu. Para ulama sepakat bahwa orang yang meriwayatkan hadis yang berbohong mengatasnamakan Kanjeng Nabi itu hukumnya haram. Bahkan Imam Al-Juwaini menilai orang yang meriwayatkan hadis maudhu dianggap kafir jika meriwayatkan dengan sengaja. Kemudian pembagian hadis. Yang pertama hadis matruk, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh hanya satu orang saja. Yang kedua hadis munkar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang tingkat kelalaian yang tinggi, tidak cerdas dan sering lupa. Yang ketiga hadis mu'allal,
yaitu hadis yang diduga tercampur dengan hadis-hadis lain. Yang keempat, hadis mudroj, yaitu hadis yang berbeda dengan hadis lainnya, dengan perubahan dari satu rantai sanad. Paragraf 9 dan 10 menjelaskan tentang hadis mudroj. Hadis mudroj adalah hadis yang di dalamnya terdapat sisipan kata-kata dari orang lain selain Nabi Muhammad SAW. Adapun contoh hadis mudroj yaitu man masa dzakarahu au unsayahu falyatawallah. Pada hadis ini adalah kalimat tambahan dari sahabat selain Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu unsayahu. Penambahan kalimat tersebut dinamakan hadis mudroj. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.